ginete sinamube kumabasima ku ande sawagele wa omasima yo taramike basi bulobongi kita no obi ande ama no solo ororo gunda aga no ane hendra ubes soaya inatiaga a bawa menrogo taromalima ma ande soaya ay abilu taluama inautola murah kanda aga mori bada romalima Indonesia sama emang taromalima basi mau ande soaya ya ugo fabolo fakake bapadani dane inautola ifa ema daromalima basi mau ande sawagele ginete sinamopuna soaya Badai nono Yesus Kristus no mangana aga ya dulu. Baik, saya sama kita semua. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu. Horas. Horas. Baik, terima kasih buat kesempatannya pada hari ini. Tuhan, kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, langsung saja renungan kita pada sore hari ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kita akan silih berganti. Ayat yang pertama dibacakan oleh kaum pria dan ayat kedua dibacakan oleh kaum wanita. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop dosa karena lidah 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, dan siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan ingat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menyadari seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulutnya satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Baik. Surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus sendiri yang tertuju kepada kedua belas suku di perantauan. Nah,
Mengapa Yakobus sendiri menulis surat Yakobus ini pada jemaat yang ada pada saat itu? Karena ternyata di jemaat pada saat itu mereka hidup tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana kehidupan sehari-hari sangat bertentangan, di mana mulai dari perkataan mereka, mulai dari bagaimana mereka menghadapi ujian, bahkan percobaan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas di Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 dengan tema pentingnya mengendalikan lidah. Mengendalikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menguasai atau mengendalikan. Sedangkan lidah merupakan salah satu anggota tubuh yang paling kecil yang berfungsi untuk membantu manusia berkomunikasi, baik untuk membantu manusia untuk mengecap, bahkan mengunyah makanan dan juga menelan makanan. Jadi mengendalikan lidah adalah usaha yang kita lakukan untuk mengendalikan lidah. Jadi di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 ini menjelaskan bagaimana pentingnya bagi kita yang ada pada saat ini untuk mengendalikan lidah. Karena dari lidahlah timbul yang namanya dosa. Dengan hal itu kita akan membahas bagaimana pentingnya mengendalikan lidah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayatnya yang pertama mengatakan, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Nah, di dalam ayat 1 ini Yakobus fokus kepada guru. Kita tahu bahwa guru merupakan suatu profesi yang dimana sangat berperan untuk mengajar, mendidik. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas bahwa guru yang dimaksud adalah pengajar, baik itu pengajar yang di sekolah maupun di rohani. Tapi di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 ini tertuju kepada pengajar rohani pada jemaat Yahudi yang pada saat itu. Jemaat di Kristen pada saat itu ternyata profesi sebagai guru sangat dipandang tinggi posisinya, bahkan kedudukannya sangat dihormati. Nah, dengan hal itu banyak orang-orang berbondong-bondong menjadi guru. Dan banyak juga alasan mereka. Ada yang bermaksud baik, ada juga yang hanya untuk mencari kepentingannya sendiri, untuk mencari aktivitasnya sendiri. Dan juga ada juga yang mengajar, yang menuju dengan kehancuran. Nah, dengan hal itu Yakobus sendiri menekankan kepada orang-orang yang memiliki panggilan untuk menjadi guru, untuk menekankan kepada mereka bahwa menjadi guru bukan hanya sebagai guru, tetapi ingat bahwa akan ada konsekuensi yang akan diterima. Karena mengapa? Guru ini lebih banyak berkata-kata. Jadi ketika salah berkata-kata itu akan menunjukkan kehancuran. Dan dengan hal itu, guru yang seharusnya harus berkata-kata dengan berhikmat. Sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Artinya, menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar rohani harus berhati-hati dan juga harus bertanggung jawab dalam pengajarannya. Karena kegagalan dalam mengajar akan menghasilkan pengajaran yang kurang tepat dan akan menerima hukuman yang lebih berat. Coba salah seorang membaca di Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Lukas 47
Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Beginilah firman Tuhan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepada banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya. Di dalam Lukas 12 47 sampai 48 menjelaskan bagaimana seorang hamba, ia tahu apa yang dikehendaki tuannya, tetapi ia tidak melakukannya. Artinya di sini kita tahu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, berarti itu sangat bertentangan, berarti itu ada hal yang salah. Sebaiknya ketika kita tahu yang benar, maka kita harus menerapkan dan melakukannya. Nah, di dalam ayatnya yang pertama ini, Yakobus tidak hanya menjas orang-orang Kristen pada saat itu, tetapi Yakobus hanya menekan supaya mereka lebih serius lagi untuk menjalankan panggilan mereka sebagai guru. Nah, pemakaian kata kita di dalam ayat 1 ini menunjukkan bahwa peringatan ini tidak hanya tertuju kepada orang Kristen, tetapi itu tertuju juga kepada Yakobus sebagai pengajar. Berarti tidak hanya tertuju kepada mereka yang menjadi guru, tetapi tertuju juga kepada Yakobus sendiri. Lanjut, di ayatnya yang kedua mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di dalam ayat kedua ini terdapat yang namanya kata bersalah. Bersalah berasal dari kata Yunani yaitu tayo, yang artinya tersandung, bersalah atau binasa. Jadi bersalah menunjukkan bahwa semua orang terkecuali telah berbuat dosa, telah tersandung, dan tidak ada yang sempurna, termasuk Yakobus sendiri pada saat itu. Jadi bersalah yang dimaksud di ayatnya yang kedua ini adalah bersalah dalam perkataan. Seseorang yang tidak bersalah dalam perkataan berarti dikatakan bahwa dia adalah sempurna. Sempurna adalah orang yang memiliki karakter yang baik, karakter yang dewasa, dan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi ketika seseorang yang sempurna dalam perkataannya, berarti mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Bahkan bukan hanya seluruh tubuh, melainkan lidahnya ia mampu mengendalikan dan bisa mengontrol diri terhadap kejahatan yang ada. Berarti sempurna di sini dikatakan bahwa orang tersebut mampu mengendalikan seluruh tubuhnya, bahkan mengendalikan lidahnya. Di ayat yang ketiga sampai keempat, selanjutnya salah seorang membacakannya. Agnes baca ayat 3 sampai 4 ya. Tiga ayat. Yang keras. Yakobus 3 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga sampai 4. Yakobus 3 ayat 3 sampai 4. Pasal 3. 3 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Kita mengenakan ketenangan pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Baik, terima kasih.
Nah, untuk memperjelas orang yang sempurna di ayat yang kedua tadi, maka Yakobus memberikan sebuah contoh atau ilustrasi kepada orang Kristen yang ada pada saat itu. Di ayat ketiga terdapat kata kam. Nah, kekang ini biasanya terdapat di mulut kuda. Kekang artinya adalah besi yang bergerigi yang dipasang di mulut kuda yang berukuran kecil. Jadi, ketika kekang ini dipasang di mulut kuda, maka kuda tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menuruti kehendak tuannya atau orang yang mengendalikannya. Jadi, kuda ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ia dikendalikan oleh orang atau tuannya sendiri. Di ayat yang keempat terdapat kata kemudi. Kemudi ini biasanya terdapat di kapal. Kemudi ini merupakan alat untuk mengubah arah dan mengendalikan sebuah kapal yang terdapat di pasang kemudi. Kemudi yang kecil ini mampu mengendalikan kapal yang sangat besar. Sebab ia dikendalikan oleh juru mudinya. Meskipun ia kecil, tapi ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri tanpa juru mudi. Jadi, orang yang sempurna tadi bisa dikatakan sempurna ketika ia mampu mengendalikan lidahnya, bagaikan orang yang mengendalikan kekang pada mulut kuda dan kemudi pada kapal. Next, ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kata memegahkan artinya pembualan, besar mulut, berlagak, menyombongkan diri. Jadi, lidah yang sangat kecil ini sangat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ia kecil, ia mampu melakukan dosa seperti sombong, berlagak, pembualan, dan besar mulut. Hawa nafsu, nafsu hawa. Hawa nafsu juga termasuk. Jadi, lidah ini termasuk anggota yang sangat kecil, namun mampu membakar yang namanya hutan. Jadi, lidah ini sama persisnya dengan api. Ada beberapa persamaannya dengan api. Yang pertama, api itu panas dan lidah juga panas. Mengapa dikatakan panas? Pernah nggak kalau kita menggosipkan orang atau memfitnah orang, terus kita mendengarkannya, pasti yang kita rasakan adalah sakit hati. Pasti hati kita menjadi panas. Berarti persamaannya dengan api yaitu panas. Ia menghasilkan panas. Provokator. Provokator, betul. Yang kedua, api itu berbahaya dan bersifat menghancurkan, dan lidah juga demikian. Ketika kita melakukan gosip, ketika kita memfitnah orang, maka di situ bisa saja kita menghancurkan sebuah hubungan pertemanan, baik itu dan bahkan juga hubungan persaudaraan. Kita bisa menghancurkan hanya dengan memfitnah atau menggosipkan orang. Memberontak dan peperangan. Ya, memberontak dan peperangan. Yang ketiga, api itu mudah menyebar dengan cepat. Betul sekali. Ketika kita mengeluarkan kata-kata gosip atau memfitnah orang, maka sekejap itu akan menyebar. Mulai dari mulut ke mulut, itu akan tersebar dengan cepat. Next, ayat yang ke-6. Salah seorang membacakannya.
Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Baik, terima kasih. Di ayat ke-6 ini kita ambil ada 4 kunci. Yang pertama, lidah merupakan suatu dunia kejahatan. Kita tahu bahwa lidah ini adalah anggota tubuh yang paling kecil, sedangkan dunia adalah yang sangat besar. Jadi, jika lidah dikatakan sebagai dunia kejahatan, berarti lidah yang kecil ini mampu melakukan kejahatan yang sangat banyak di dunia yang besar. Sekali lagi, bahwa lidah ini merupakan suatu dunia kejahatan, sebab ketika lidah berbuat kejahatan yang sangat banyak di dunia yang sangat besar. Kedua, menodai seluruh tubuh. Ketika seseorang berbuat dosa melalui lidah, maka bukan hanya lidahnya yang berdosa, melainkan seluruh tubuhnya telah berdosa. Ketiga, yaitu menyalakan roda kehidupan, atau lebih tepatnya ini merusak jalan kehidupan. Ketika kita telah berbuat dosa melalui lidah, melalui perkataan, maka itu telah merusak proses perjalanan kehidupan kita. Kunci yang keempat yaitu dinyalakan oleh api neraka. Neraka ini sering kita dengar tempat yang dikelilingi oleh kejahatan atau dikelilingi oleh iblis. Jadi, lidah yang mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, berarti lidah tersebut telah dikendalikan oleh iblis. Si jahat. Si jahat, betul. Jadi, lidah mampu melakukan kejahatan di dunia yang sangat besar. Bahkan ketika ia berbuat dosa, bukan hanya lidahnya yang saja yang berdosa, tapi seluruh tubuhnya. Dan ia telah merusak jalan kehidupan sebab lidah tersebut dikendalikan oleh iblis. Next, ayatnya yang ke-7. Kita tolong Juni bacakan ayatnya ke-7. 7 dan 8. Ayatnya yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Terima kasih. Di ayat yang ke-7 dan 8 ini Yakobus memberikan bagaimana perbedaan. Di ayat ke-7, binatang liar mampu dijinakan oleh manusia. Namun berbeda dengan lidah, tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkan atau mengendalikan lidahnya. Disebabkan karena manusia sejak ia jatuh ke dalam dosa, ia telah kehilangan untuk menguasai dirinya. Jadi di ayat ke-7 sampai 8 ini Yakobus menjelaskan bahwa lidah itu merupakan sesuatu yang buas. Buas yang tak terkuasai dan juga racun yang mematikan. Selanjutnya, next, di ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Di ayat 9 sampai 10 ini Yakobus memberikan perbedaan lagi tentang bagaimana perkataan yang keluar dari mulut. Di ayat ke-9 memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini merupakan rasa kagum kita kepada Tuhan. Kita boleh menyampaikannya melalui
Sedangkan kutuk adalah perkataan yang bersifat menyumpahi. Perkataan kutuk ini merupakan perkataan yang sangat tidak disukai oleh Allah, karena kita menyumpahi ciptaan Tuhan sendiri yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi di ayat yang 9 sampai 10 ini menjelaskan bagaimana mulut itu kita pakai untuk memuji Tuhan dan juga kita pakai untuk mengutuk manusia. Di ayat yang terakhir bahwa dikatakan, saudara-saudaraku, tidak bolehlah demikian terjadi. Berarti Yakobus menekankan baik kepada jemaat pada saat itu bahkan kepada kita pada saat ini bahwa hal itu tidak boleh terjadi demikian. Next, di ayat yang ke-11 sampai 12 mengatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Air tawar yang dimaksud di ayat ini adalah air yang jernih yang bisa kita pakai untuk diminum. Sedangkan air pahit yang dimaksud adalah air yang tidak bisa dipakai untuk diminum. Jadi Paulus memberikan pertanyaan kepada orang pada saat itu, bagaimana mata air yang manis mengeluarkan mata air yang pahit? Suatu mata air tidak dapat atau menghasilkan air bersih pada menit pertama, dan pada menit yang berikutnya ia mengeluarkan air pahit. Satu air atau mata air hanya mampu menghasilkan satu jenis mata air. Berarti ia pada menit pertama ia tidak mungkin menghasilkan mata air yang manis. Pada menit berikutnya ia menghasilkan air pahit. Di ayat ke-12 juga dikatakan bahwa begitu juga dengan pohon. Pohon juga tidak mungkin menghasilkan buah yang berbeda dengan biji yang ditanam. Jika pohon ara yang ditanam, maka yang dihasilkan adalah buah pohon ara. Bukan pohon ara yang ditanam yang menghasilkan pohon zaitun. Begitu juga dengan pohon anggur. Misalnya kita menanam pohon anggur, ia tidak mungkin menghasilkan buah pohon zaitun. Jadi ketika kita menanam ketika kita menanam buah zaitun atau buah anggur, maka yang dihasilkan adalah pohon anggur juga dan juga buah zaitun. Jadi kesimpulannya di Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 ini, hati-hatilah menggunakan lidah. Meskipun lidah ini kecil, tetapi ia sangat mematikan, ia sangat menghancurkan. Baik itu menghancurkan pertemanan kita, persahabatan kita, dan juga ia mampu menghancurkan hubungan antara persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan rohani. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk mengendalikan lidah, karena dari lidah ini timbul yang namanya dosa. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Senantiasa apapun yang kami dengar pada hari ini mohon menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Waktu selanjutnya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi Numa Pondorolia.
Matida ya itani hakeri sofona lobalani musisio itafeku Endonga Lida Ya Allah Mahadi Lobalani Amas Selamul Fabel Somai Banwas Jawa Aberane Ya Allah Mahadi Yesus Kristus Saya Kita Ono Lobalani Siasa Musan Nidema Dinania Maria Gereja Namunigel Ono Lobalani Media Nomada Guru Ya Adallah Mario Bilato Evore Faria Mate Balakobo Noi Dia Abanduani Kato Nomau Surya Roi Balai Simate Menoi Rugita Lumaluo Nomana Haibia Moi Basaluo Tumata Bagabulu Balani Amas Sehabel Fabel Iona Rainabel Maharu Biadania Babang Buku Dinasawi Abel Simate Ya Allah Mahadi Gereja Namunigel Baru Fatimah Babannya meninggal Tuhan garis Bapak Sajiannya meninggal Balai Baru Sobo Tuhan Bapak Uli Silawan Ya dulu Udah tahu satu Ya dae Beta Itaba Ang Mbakata Jika ada pengumuman Silahkan Shalom. Shalom. Yahoo. Harus ikut-ikut Pak. Menyesuaikan. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Hanya mengingatkan kembali bahwa perkuliahan kita sudah dimulai. Jadi mohon semuanya lebih serius lagi belajar. Tolong perhatikan apabila ada dosen-dosen yang tidak hadir, segera ketua kelas bertindak mencari dosen yang bisa mengajar, mengisi waktu tersebut. Jangan punya kebiasaan kelasnya kosong. Karena itu saya menghimbau setiap semester mempunyai ketua kelas yang responsif, yang mau memberikan respon cepat terhadap segala sesuatu yang diinfokan. Ya, kalau ketua kelasnya lelet, ganti saja, dari yang lain masih banyak. Kita butuh orang-orang yang cepat mengambil sikap. Ya, nah, bagi mahasiswa yang sudah selesai sempro, tolong segera menghubungi kembali dosen pembimbing saudara untuk menyampaikan hasil sempro. Apabila ada perbaikan atau masukan-masukan yang disampaikan dosen pengarah, supaya ada tindak lanjut segera. Jangan tertunda. Anda kuliah hanya 2 bulan. Ya ampun. Semester 7 hanya kuliah 2 bulan. Manfaatkan waktu saudara benar-benar. Ya. Bulan Oktober waktunya Anda menyelesaikan skripsi saudara. Jangan bermain-main. Gak ada lagi healing. Terlalu banyak healing kalian. Ya. Oke, perhatikan itu baik-baik. Semester 7 jangan terlalu lelet. Yang punya kebiasaan tidak pernah ketemu dengan DP, harap bertobat. Jangan senyum-senyum, banyak itu catatannya, ya. Ini juga senyum-senyum. Ada yang suka bertapa, keasikan bertapa, mencari ilham, akhirnya lupa ketemu DP. Ya, harap bertobat. Semester 1 belajar baik-baik, cara membuat tugas seperti apa, tanya kakak tingkat. Kakak tingkatnya tolong jangan menyesatkan adik
mengajari adik tingkat yang benar. Ya, oke. Penyakit-penyakit lama itu tolong jangan ditularkan. Penyakit popas, kopi pasti. Ya. Saran saya itu, dan satu usulan saya, yang pertama, tolong kalau Anda berkreasi, berkreasilah yang bagus. Tadi kita baca pohon ara, ya Bu ya, pohon ya Bu ya, pohon ara ya Bu ya. Tapi gambarnya di situ awan. Saya pikir, pohon anggur. Ya tadi banyak pohon anggur ya. Ya pohon anggur kan. Pohon anggur tapi gambarnya yang ditampilkan ilusinya adalah awan. Saya bilang, anggurnya berterbangan. Ini adalah estetika. Anda mahasiswa, visualnya harus sesuai. Ya, itu. Terus yang berikutnya, saya melihat duduknya ini kelompok 1, kelompok 3. Ini kelompok-kelompokan nggak bener nih. Ya, mulai ke depan kalau ada acara gini campur, ya. Yang laki-laki campur, nggak boleh ngumpul 1 sendiri, 3 sendiri, ya. Ini tolong bertobat ini. Kalian tuh 1. Jangan sampai nanti semester 1 nggak kenal sama kakak tingkatnya semester 7. Ya, itu namanya terlalu kalau nggak kenal. Ya. Kalian nanti nggak dipilih mahasiswa favorit tuh, karena adik-adikmu nggak kenal kamu. Ini semester 7 ngumpul semua di sini. Nggak benar itu. Ya. Minggu depan harus campur ya, selang-seling duduknya. Harus kenal satu dengan yang lain. Ya, saya rasa itu saja. Bagi suku Nias, selamat, di sini ada kepala suku Anda, Mr. Sony ya. Kalau yang mau bernuansa dengan Nias, silakan berhubungan dengan kepala suku. Terima kasih Tuan Sumber. Terima kasih Bu. Baik, dari saya ada 3 pengumuman. Yang pertama, besok kita akan mengadakan upacara bendera. Tepatnya jam 8 pagi, ya. Sedapatnya kostumnya merah putih. Yang kedua, kepada pengurus SEMA yang lama, besok hari Jumat itu terakhir untuk laporan pertanggungjawabannya. Untuk SEMA yang lama, Saudara Roberto, tolong ini diperhatikan. Yang ketiga, setiap pengumuman mohon diperhatikan. Ini terkait dengan liturgi. Untuk ketiga kalinya sudah disampaikan bahwa boleh saja menggunakan tata ibadah dari gereja lokal. Namun unsur-unsur liturginya itu sebaiknya itu menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mengarahkannya pun demikian. Memang tadi ketika menggunakan bahasa daerah, bagi saudara-saudara yang dari Nias pasti itu berbeda. Ada sentuhan tersendiri ya kalau menggunakan bahasa daerahnya, ditambah dengan semangat pujiannya yang luar biasa diketuai oleh kepala sukunya. Ya. Tapi sayang sekali, saya mengucapkan, orang mengucapkan dede, saya ucapkan dodo. Ucapannya saja sudah berbeda, apalagi memaknainya. Karena ibadah itu, ya, ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan bersama. Di dalamnya kita bersama-sama menghayati, kita mengimani setiap kata syair dari lagu dan firman yang disampaikan. Oleh karena itu sekali lagi disampaikan bahwa ini sudah pengumuman yang ketiga kalinya.
Yang terakhir, kepada semua yang bertugas untuk mengambil bagian dalam peribadatan, mohon dikonfirmasi lagi dengan bidang pelayanan. Sekiranya ada hal-hal atau ada kekeliruan, bisalah diperbaiki sebelum pelaksanaannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih.